Kalau Allah hanya sekedar mencontohkan saat itu, Allah bisa dengan memakai fi'il madhi. Umpamanya, innallaha wa malaikatahu sallu. Tapi enggak yusallu dengan fi'il mudhari'. Artinya ini hendak sampailah gambaran kepada kita betapa agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikatnya terus bersolawat ila yaumil qiyamah. Itu loh. La syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Khair Ummah, hadirin, para sepuh tokoh masyarakat, asatidz asatidzat, jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan segala karunia nikmatnya kepada kita, nikmat yang tiada terhingga jumlahnya, sehingga siapapun di antara makhluk Allah, di antara hamba-hambanya yang hendak menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan ada yang sanggup. Betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita nikmati setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya nikmat Allah ini yang tidak mungkin seseorang pun dapat sanggup menghitungnya karena banyaknya. Maka bagaimana jadinya ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut salah satu nikmat di antara kita? Adalah nikmat jasad yang luar biasa kita rasakan. Bagaimana panca indera merasakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, dengan mata yang bisa melihat, dengan telinga yang bisa mendengar, dengan hidung yang bisa mencium aroma apapun, dengan kulit yang mempunyai rasa sebagai indera perasa. Dan apapun itu, ketika Allah cabut salah satunya, betapa kita akan merasakan kehilangan. Keindahan-keindahan, kenikmatan-kenikmatan, kelezatan-kelezatan yang Allah anugerahkan dalam hidup kita melalui panca indera saja, itu sudah luar biasa. Maka patutlah kiranya kita selaku hamba Allah senantiasa bersyukur kepadanya atas segala karunia nikmat ini. Ketika seorang hamba pandai bersyukur, maka kebajikan yang dia syukuri akan kembali kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau seorang hamba pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah sendiri yang menjanjikan akan menambahkan nikmatnya. Artinya, laku baik yang kita amalkan, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Maka tentu
yang paling utama sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu makhluknya adalah sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata hanya untuk menyembahku. Liyuwahidun. Ada yang menyatakan semata-mata mentauhidkanku, kata Allah. Artinya bahwa Allah menciptakan jin dan manusia bahkan dalam segala isi alam dunia ini tak lain dan tak bukan adalah bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq yang menciptakan al-makhluk. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga rasa syukur kita yang senantiasa Allah anugerahkan ini, sehingga bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu sebagai cerminan dari hamba-hambanya yang masuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampailah kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Bahwa para ulama bersepakat amaliyah yang paling ringan, yang tiada butuh syarat dan rukun, itu adalah sholawat. Namun anugerahnya luar biasa. Perhatikan amaliyah-amaliyah yang lain syarat rukunnya jelas. Kalau sholat begini syaratnya, rukunnya begini. Amal-amal apapun ada tata caranya. Sholawat adalah amaliyah yang ringan sekali, namun luar biasa keagungannya. Karena sholawat ini sebagai bentuk pengakuan diri selaku umat atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mencontohkan bagaimana bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika banyaknya perintah di dalam Al-Quran, Allah tidak mencontohkan. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sendiri yang mencontohkannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau dunia pesantren yang mengerti tentang tasrif, sorof, kata yusalluna, shalla yusallu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini faidahnya adalah zaman hal wal mustaqbal. Pekerjaan saat ini dan yang akan datang. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat fi'il, kata kerja fi'il mudhari', yusalluna, artinya Allah Subhanahu wa taala tatkala mentahbiskan diri sebagai Allah Subhanahu wa taala sang Khaliq, menciptakan makhluk yang paling mulia yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Allah menegaskan ayatnya di dalam ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna, kata yusalluna ini saat itu ketika Allah berfirman menyatakan diri bahwa Allah beserta para malaikatnya bersolawat, hal saat itu, wal mustaqbal, dan yang akan datang. Artinya Allah beserta para malaikatnya selalu bersolawat ila yaumil qiyamah. Ini kalau ngaji dengan dalamannya makna sesuai dengan gramatika bahasa Arab. Kalau Allah hanya sekedar mencontohkan saat itu, Allah bisa dengan memakai fi'il madhi. Umpamanya, innallaha wa malaikatahu sallu.
Tapi enggak, yusallu dengan fi'il mudhari'. Artinya ini hendak sampailah gambaran kepada kita betapa agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikatnya terus bersolawat ila yaumil qiyamah. Itu loh. Masya Allah. Di zaman sekarang ketika ada umat yang ingin menunjukkan rasa cinta dan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara memperingati Maulid, kok dibid'ahkan? Padahal prosesi Maulid PHBI, kalau bahasa kita peringatan Hari Besar Islam, itu hanya gambaran kecil mengagungkan Rasulullah SAW. Gambaran kecil, sebab gambaran besarnya adalah betapa Allah dan para malaikatnya yusallu. Silakan buka kitab-kitab tafsir. Yusallu. Ini fi'il mudhari', bukan sembarangan. Pekerjaan yang terus menerus. Duh, Allah dan para malaikatnya terus bersolawat loh. Masya Allah. Lah kita ngaku sebagai umatnya malas amat bersolawat. Maka tidaklah salah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melegitimasikan dirinya, memberikan jaminan kepada umatnya. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Sesungguhnya golongan manusia yang pertama kali bersamaku dari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat. Itu. Masya Allah. Ini jaminan Rasul. Artinya kalau sudah Rasul menjamin begini, siapapun berhak. Belum tentu para kiai kali, atau para habaib yang kelak sebagai golongan pertama dari kiamat bersama Rasul, kalau pada malas sholawatan. Siapapun melalui lisan suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini jelas, siapapun berhak. Orang bodoh sekalipun, orang awam sekalipun, ketika kecintaan dan kerinduannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bersolawat terus. Dan perhatikan kata-kata aktsaruhum alayya shalah. Aktsaruhum. Ini kalau ngaji ilmu yang paling banyak. Kalau yang paling, kata paling itu berarti kan sesuatu yang berlebih. Maka ketika para ulama mempunyai inisiatif amalan kepada santrinya, kamu selawatan ya 1000 gitu loh. Emang kagak dicontohin Nabi? Kagak. Tapi jangan dibidahin. Kenapa manusia perlu diperhitungkan? Karena manusianya sendiri yang suka hitung-hitungan. Ya. Ada batasan. Banyakin baca sholat 1000 lah minimal. 1000. Oh, di dalam Al-Quran itu banyak loh amal-amal sesuai dengan hitungan-hitungan. Kenapa? Padahal Allah sendiri di dalam kekuasaannya bebas dari perhitungan. Tapi kenapa Allah menunjukkan perhitungannya di dalam Al-Quran? Karena memang Allah hendak menunjukkan kepada manusia yang memang doyan hitung-hitungan. Apa-apa dihitung, apa-apa dihitung. Manusia kan begitu. Mathalul ladzina yunfiquna fi amwalihim fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila min sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu kan hitung-hitungan. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Sebagaimana atau seumpama orang yang menanam satu benih. Dari yang satu benih biji tadi tumbuh 7 cabang. Dari tiap 7 cabang ini tiap-tiapnya muncul 100. Berarti berapa dari yang satu ini? 1000 orang berinfak di jalan Allah. Kalau mengikuti ayat ini, mathalul ladzina yunfiquna fi amwalihim fi sabilillahi kamathali habbatat ambatat sab'a sanabila min sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Satu yang ditanam keluar tumbuhan 7 cabang. Tiap cabangnya tumbuh 100 biji dari satu biji tadi. Orang menanam infak 1000. Allah keluarkan infaknya dengan 7 cabang, dari tiap cabangnya 100. Jadi berapa ribu? 700 ribu. Ini ayat.
Orang berinfak 1.000, dia dapat pahala 700.000 gitu loh. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah sanggup bagi siapapun berkehendak untuk melipat gandakan. Bisa lebih dari itu. Jadi kalau di dalam Al-Quran sendiri ada hitung-hitungan, itu bukan berarti Allah membatasi diri dengan hitungannya, bukan. Kok Allah segitu ngasihnya ya? Bukannya Allah lebih daripada itu? Iya, Allah tidak menunjukkan kepada manusia yang mengdoyan hitung-hitungan. Segitu udah luar biasa. 1 jadinya 700. Allah lebih sanggup melipat gandakan lebih daripada itu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang berkaitan dengan sebuah perhitungan amaliyah apapun bentuknya adalah dengan niat mendidik. Allah tidak mendidik melalui ayat-ayatnya dengan hitungan-hitungan. Kalau beramal sekian jadinya sekian. Kalau secara umumnya seseorang melakukan kebajikan maka akan dilipat gandakan sampai 10. Padahal jelas ayatnya wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah sanggup melipat gandakan bagi seorang yang dikehendakinya. Bisa lebih daripada itu. Cuman ini kan pendidikan. Diberi semangat untuk seseorang melakukan kebajikan, digituin kayak pada malas, gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah bahwa antara memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita selaku hamba-hambanya, yang karena itu kita merasakan nikmat Allah yang luar biasa, maka yang paling lumrah adalah kita bagaimana caranya menunjukkan rasa syukur. Bagi orang-orang yang punya harta berlebih dengan cara berinfak. Bagi orang yang tidak punya harta, dia punya tenaga, maka bisa menyumbangkan tenaganya. Bagi orang yang punya kecerdasan, bisa menyumbangkan pemikirannya. Bagi orang yang punya ilmu, dia bisa menyumbangkan keilmuannya. Ini bagaimana Allah memberikan berbagai kelebihan kepada manusia dengan berbagai caranya masing-masing. Dan pasti Allah akan melipat gandakan kebajikan itu. Itu makna syukur dengan ucapan alhamdulillah. Dan adapun makna sholawat tadi jelas. Makna sholawat adalah bentuk kerinduan dan cinta umat. Kalau sahabat mah mending pernah langsung ketemu Kanjeng Nabi. Lah kita cuma modal yakin. Nah sekarang orang yang sedang jatuh cinta saja, sedang jatuh cinta, dia menyimpan kerinduan, rindu dendam cintanya, dia merangkai puisi. Itu boleh, namanya cinta. Emang cinta ada rumusnya? Nggak ada. Cinta. Lalu di kemudian waktu, karena bukan golongan sahabat, banyak ulama rindu sosok Rasul merangkai sebuah sholawat, merangkai sebuah syair, maka lahirlah qasidah burdah, lahirlah sholawat nariyah, lahirlah sholawat munjiyah, lahirlah sholawat as-saqafiyah. Banyak sholawat-sholawat itu. Itu boleh. Lah ini mah dibid'ahkan. Orang jatuh cinta aja membuat puisi. Lah ini puisi loh ini. Sebagai bentuk cinta dan kerinduan. Ini yang perlu. Toh tidak ada terbersit di dada manusia, di dada seorang muslim yang begitu besarnya mengagungkan Rasul kemudian mentuhankan Kanjeng Nabi. Nggak ada. Takut amat gitu. Oh, mengkultuskan berlebihan. Lo bukan mengkultuskan, Allah sendiri yang mengkultuskan Nabi kok. Artinya mengangkat di derajat yang tinggi. Allah yang mengangkat dari derajat tinggi Nabi itu. Jika kalau kita kemudian sebagai bentuk pengagungannya dengan maulid, itu hal yang kecil. Hal yang kecil, bukan berlebihan. Allah sendiri yang mengangkat Nabi setinggi-tingginya. Perhatikan dalam surah Al-Insyirah ayat 4, wa rafa'na laka dzikrak.
Silakan artinya secara harfiah dan silakan lihat tafsirnya. Wa rafa'na laka dzikrak. Enggak ada salah satu makhluk pun di dunia ini dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat yang diangkat kehormatannya sebagaimana Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW. Enggak ada. Wa rafa'na laka dzikrak. Luar biasa Allah mengangkat. Dan tidaklah wa rafa'na, dan tidaklah kami mengangkat laka bagimu Muhammad dzikrak, sebuah sebutan. Kami mengangkat engkau derajatmu Muhammad dengan berbagai sebutan. Sebutan-sebutan itu terus lestari. Dalam apa Allah mengangkat derajat Nabi? Dalam syahadah. Kira-kira seseorang Islamnya diterima sah tidak? Kalau tidak menyebutkan nama Muhammad, tidak mungkin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah kalau tidak menyebutkan Muhammadar Rasulullah, sah tidak Islamnya seseorang? Gak bakal. Berarti agung banget loh ini. Tidak ada sejarahnya nama Nabi sebagai sebuah kesaksian mengikuti ajarannya bersyahadat seperti ini. Tidak ada pengikut-pengikut sebelumnya para Nabi. Tidak ada. Tidak ada. Hanya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Sahkah seseorang sholatnya tanpa menyebutkan nama Muhammad? Tidak sah seseorang sholatnya. Sebab dalam sholat ada yang namanya tasyahud. Dan di dalam tasyahud akhir khususnya. Tasyahud akhir, sebab tasyahud awal hukumnya sunnah ab'ad. Di dalam tasyahud akhir wajib menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Baik di dalam syahadat maupun di dalam tahiyat maupun dalam sholawat. Allah mengangkat derajat kanjeng Nabi melalui syahadat, melalui azan dan iqamat, melalui sholat, melalui khutbah Jumat, khutbah nikah, dan apapun berbagai kegiatan yang bersifat ubudiyah di dalamnya, yang sampainya syarat menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW ketika tidak disebutkan batal. Loh, nggak ada loh nama orang Nabi dan Rasul yang seperti ini, nggak ada. Jadi agung sekali. Jadi kalau kita kemudian mengagung-agungkan dengan Al-Barzanji, dengan dia ulami, dengan maulidnya, nggak seberapa dibandingkan Allah mengagungkan Nabi, itu nggak seberapa. Nggak seberapa. Baginda saya muqaddimah lama begini dah. Ini muqaddimah apa ya? Nggak apa-apa ya? Ngaji juga kan ya? Ini masih muqaddimah ini. Saya bukan apa-apa. Semalam saya ngaji di perumahan Kirana Cibitu. Memang masjid itu belum lama, biasalah. Kadang saya mah geli. Lu ngaku sesama muslim kok rebutan masjid, kan lucu gitu. Udahlah yang minoritas ngikut aja gitu maksudnya. Kita juga nggak bakal zolim gitu ya. Silahkan ikut sholat. Mau apa gitu modelnya, gayanya. Yang penting jangan apa bahasanya, jangan musil. Orang kalau sudah yakin kan susah. Mau gaya apa kayak sholat silahkan, tapi jangan usil. Kenapa yang mayoritas harusnya? Karena yang mayoritas yang menjaga hati. Ilok yang minoritas yang menguasai kan lucu. Toh yang mayoritas menguasai pun gak bakal berbuat zalim selama situ tidak bertingkah. Nah ini ceritanya habis ta'lim, ada orang yang bertanya tapi ya tadi ngeselin. Ya orang sebelah lah. Namanya lagi sebelah. Emang sebelah. Jadi gak sempurna. Ya gitu. Ya Allah, segala amalia dipertentangkan. Ada banyak hal saya ungkapkan. Jadi kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar itu gampang banget kok mengartiinya ya. Banyak hal, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, sesuatu yang tidak ada dari zaman Nabi, di kemudian hari ada, bukan sesuatu yang bid'ah. Kalau itu sesuatu yang bid'ah, wa kullu dhalalatin finnar, kok kemudian kebid'ahan itu sebagai sesuatu yang sesat dan sesat itu masuk neraka. Terus masuk neraka. Kasihan banget ya. Kasihan banget para sahabat. Kasihan banget para sahabat. Para sahabat pada masuk neraka kalau konsepnya begini. Lah emang ada zaman Nabi gitu. Sholat Jumat azannya 2 kali. Enggak ada zaman Nabi. Bid'ah itu. Sebab adanya azan 2 kali itu pada zaman sahabat Utsman. Dan itu sah. Lah kalau kullu bid'atin dhalalah hanya dipakai, sahabat Utsman itu jadi keraknya neraka. Lah kan kejam sekali. Astagfirullahaladzim. Terus
Pembukuan Al-Quran zaman Nabi ada? Enggak ada. Para sahabat masuk neraka ini. Kalau konsepnya kullu bid'atin dhalalah langsung pukul rata. Terus sampai dah pada amaliyah pengagungan Rasul ini saya sampaikan seperti tadi saya sampaikan seperti itu. Jadi ketika nyampe